Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Anita Putri Fatona dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Borneo Lestari. Saya dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Nah, di sini saya akan mengulik hasil review artikel konseptual yang telah saya buat dengan memperhatikan 70% kepenulisannya dan 30% isinya. Artikel ini saya buat dengan berdasarkan landasan literatur, di mana saya hanya mengambil hasil penelitian yang terdahulu. Karena tidak melakukan penelitian secara langsung, maka pengembangan ide berdasarkan pada gagasan-gagasan artikel-artikel yang masih digunakan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Hal dasar yang perlu kita perhatikan saat akan membuat artikel konseptual ini yaitu ide dan gagasan yang tepat. Nah, kedua ini harus kita perhatikan ya, agar ketika saat kita membuat artikel konseptual tidak terlihat asal-asalan. Sebelum membuat artikel konseptual, pastikan kita telah mengonsep materi yang akan kita bahas dengan menentukan topik, pembatas teori, dan pembatas empiris. Lalu kita buat kerangka artikel yang akan kita bahas, seperti yang saya buat ini. Bahasa yang digunakan dalam artikel ini yaitu bahasa baku, artinya bahasa yang telah ditetapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya pada kata fasilitas dan biaya. Lalu, apa saja sih struktur artikel konseptual itu? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama ada judul. Judul harus mengandung unsur-unsur permasalahan yang akan kita bahas. Salah satu ciri penting dalam penulisan judul artikel ini yaitu provokatif. Artinya, judul tersebut mampu merangsang pembaca untuk membaca artikel yang bersangkutan. Seperti artikel yang telah saya buat dengan judul Meningkatkan Pelayanan Administrasi Puskesmas guna memenuhi kepuasan pasien. Judul tersebut akan membahas bagaimana pelayanan administrasi yang baik dan tentunya apakah pasien puas dengan sistem pelayanannya. Yang kedua ada penamaan penulis. Penamaan penulis ini harus diikuti dengan gelar, nama lembaga atau tempat kita bekerja atau bersekolah. Contohnya seperti yang saya buat ini. Ada nama program studi yang saya ambil, dan ada alamat kampus saya. Yang ketiga ada abstrak. Pengembangan paragraf terletak pada abstrak ya. Tujuan dibuatnya abstrak agar pembaca memperoleh gambaran umum dari permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam artikel. Nah, panjang abstrak maksimal 250 kata. Diketik dengan spasi tunggal dan disertai dengan 3 sampai dengan 5 kata kunci. Contohnya seperti artikel yang saya buat terdiri dari 73 kata dan 3 kata kunci. Yang keempat, bagian pendahuluan. Biasanya di bagian pendahuluan ini akan diakhiri dengan rumusan singkat 1 sampai dengan 2 kalimat tentang hal-hal pokok yang akan dibahas dalam artikel. Jadi di bagian pendahuluan akan disuguhkan hal-hal yang akan dibahas dalam isi artikel. Di bagian pendahuluan akan ada latar belakang yang dijadikan sebagai titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai artikel yang akan kita bahas. Latar belakang yang saya buat terdiri dari 5 paragraf. Lalu ada rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan masalah-masalah yang akan diulik dalam artikel. Lalu ada tujuan yang bertujuan untuk menyelesaikan akar dari masalah. Dan ada manfaat yang berguna untuk membuka wawasan kita terkait artikel yang kita bahas. Yang kelima ada isi atau pembahasan. Nah, bagian isi lazimnya berisi tentang kupasan, analisis, argumentasi, komparasi, keputusan, dan pendirian atau sikap penulis mengenai masalah yang dibicarakan. Nah, banyaknya subbagian juga tidak ditentukan, tergantung kepada kecukupan kebutuhan penulis untuk menyampaikan pikiran-pikirannya. Pada bagian isi juga akan banyak kutipan loh. Nah, kutipannya pun tidak boleh terlalu panjang agar tidak terlihat seperti diktat dan harus menjauhi sifat tertutup. Dalam artian harus bersifat logis, runtut, kritis, argumentatif, dan analitik.
Contoh kutipan pada artikel saya, yaitu pelayanan mempunyai dua istilah penting yang perlu diketahui, yaitu melayani dan pelayanan. Membantu menyiapkan apa yang diperlukan seseorang merupakan pengertian dari melayani, sedangkan pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain. Dikutip dari Purwadarminta 1995.2.572. Kutipan tersebut bersifat logis, runtut, argumentatif, dan analitik, serta menjauhi sifat tertutup. Penggunaan diksi juga harus diperhatikan loh. Sebenarnya diksi itu ada banyak sekali, tapi saya akan mencontohkan dua diksi yang ada dalam artikel saya. Yang pertama ada denotasi. Artinya memiliki makna sebenarnya. Contohnya, tenaga pelaksananya adalah dokter. Diksi ini saya temukan pada paragraf ke-21. Yang kedua ada konotasi. Artinya kata atau kalimat yang memiliki banyak arti dan mengandung emosi. Contohnya, anggaran belanja masih sangat kecil. Diksi ini saya temukan pada paragraf ke-24. Yang keenam ada penutup. Nah, di penutup ini ada dua ya, ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah penegasan pendirian penulis atas masalah yang dibahas pada bagian sebelumnya. Banyak penulis yang berusaha menampilkan segala apa yang telah dibahas di bagian terdahulu secara ringkas. Nah, biasanya juga penulis menyertakan saran-saran atau pendirian alternatif. Yang ketujuh ada daftar pustaka, yang biasanya dituliskan dalam daftar pustaka ini yaitu sumber, judul, buku, dan tahun. Tapi pada artikel saya menuliskan sumbernya saja. Sekian presentasi yang saya paparkan. Jika ada salah